Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa. Kita lanjutkan dialog hari ini bersama dengan Prof. Gayus dan juga Pak Palmer. Saya ke Pak Palmer terlebih dahulu mengenai motif yang hingga saat ini masih jadi perbincangan begitu Pak ya. Masih perlukah motif ini untuk digali, untuk diketahui hingga tahap yang sudah sejauh ini, sudah sampai tahap tuntutan Pak? Ya, motif itu dilihat dari urgensinya terhadap sebenarnya kan urgensi daripada penerapan pasal kan. Jadi pasal katakanlah 340 barang siapa dengan sengaja, dengan perencanaan atau apalah dan semua unsur-unsurnya. Yang penting kan bagi seorang jaksa kan membuktikan semua unsur dan elemen-elemennya dibuktikan. Barang siapanya orang ya kan, membunuh, menghilangkan nyawa, perencanaan. Nah, kalau tadi kemarin dikatakan oleh Prof. Andi Hamzah bahwa di KUHP Belanda tidak memakai kata perencanaan, dipikirkan oleh si pelaku. Nah kalau kita mengikuti konstruksi peristiwa yang dikatakan jaksa, ada satu peristiwa di Magelang sebagai melatar belakangi atau motif ya. Artinya kalau itu yang dipakai 340-nya terbukti dan itu juga sudah didakwakan. Ini bukan sebuah perdebatan. Terbukti tidak terbukti motifnya. Terbukti tidak terbukti motifnya itu tidak penting sepanjang elemen 340-nya sudah dipenuhi. Tidak ada dikatakan di dalam 340 bahwa salah satu unsur misalnya atau salah satu elemen di situ dengan satu motif. Ya. Kalau yang disebut motif itu menghendaki orang itu mati. Itu tujuan ya, menghendaki orang itu mati. Nah, kalau dilihat kalau mengikutlah ke pendapat dari Profesor Italia yang dikutip Profesor Andi Hamzah tadi, terpikirkan, ya sudah terpikirkan, ya sudah terbukti. Tapi andaikan itu tidak dibuktikan, memang paling bagus kalau sekiranya motif misalnya melatar belakang, apakah ini adalah latar belakang masalah uang, masalah kepercayaan uang, atau masalah kekerasan seksual, tapi itu harus dibuktikan. Dibuktikan dulu baru bisa dipakai karena apa terhadap ini sebuah fakta. Fakta harus dibuktikan dengan sesuatu keterangan saksi, ahli dan seterusnya yang melihat, mendengar dan merasakan. Katakanlah kalau saya bilang tadi, kalau saya mengikuti konstruksi jaksa tadi, mudah-mudahan saya nggak keliru bahwa ini seakan-akan kan motifnya itu ada kejahatan seksual, yang tidak pernah dibuktikan. Bahkan ketika ini ada yang menarik lagi bahwa mengenai motif. Nah, ketika si Ricky Rizal dimintain untuk melakukan penembakan menurut keterangan Ricky Rizal bahwa dia tidak punya ketegaan. Oke, jadi mengawal. Oke, saya hanya mengawal, membackup. Jadi kalau dia tidak membackup mungkin Sambo tidak akan menembak juga atau Ricky Rizal tidak menembak. Kalau dia tidak backup. Ya, nah, tapi karena dia backup, nah jadilah sebuah keadaan terpikirkan sebelumnya, dipersiapkan, tambah peluru dan seterusnya. Artinya sudah lengkap 340-nya itu terbukti kalau memang mau dilakukan. Nah yang jadi mungkin perlu dikejar adalah itu kenapa menjadi perlu motif, apakah ini penyebab latar belakang uang, latar belakang kecemburuan sosial, atau latar belakang kecemburuan, atau latar belakang percintaan. Nah, ini adalah untuk mengantar hakim pada satu pertimbangan bahwa ini atau mengantar jaksa rasa keadilannya kalau dia menuntut hukuman maksimum sudah berdasar yang cukup. Itu maksudnya dari sebenarnya motif itu. Yang paling baik memang perfect lah dibuktikan. Jangan sekali katakan kalau tidak ada buktinya. Karena yang namanya peristiwa pidana itu terbukti apabila melihat, mendengar, dan merasakan yang dikatakan oleh saksi atau alat bukti lainnya yang bersesuaian dengan keterangan saksi. Karena hasil puslapor pun kan bukti petunjuk. Itu kan harus dikatakan oleh ahlinya baru menjadi alat bukti. Jadi tetap harus ada keterangan saksi yang menerangkan itu seperti apa. Oke, tidak harus dibuktikan tapi sebaiknya. Yang paling perfect adalah karena apabila sudah menuju kepada pengenaan tuntutan maksimum oleh jaksa atau pengenaan hukuman maksimum oleh hakim. Baik. Saya ke Prof. Gayus. Prof. Gayus masih tersambung, Prof? Ya,
Mas Rizky masih. Ya, bagaimana pendapatnya tentang motif masih perlukah digali? Kalau Pak Palmer bilang ya tidak perlu, tapi sebaiknya yang terbaik adalah ini harus dibuktikan, dapat ditentukan begitu, Prof. Tapi tanpa itu pun nggak masalah. Tentang motif itu memang banyak ahli yang saling berbeda, sangat banyak ya motif itu. Bahkan motif itu apa sih? Itu pun juga banyak terjemahan mengartikan apa itu motif. Ada yang menyebut juga strategi untuk tercapainya tujuan. Ini rencana juga. Nah, perlu tidaknya itu saya pernah mengatakan saya tidak perlu melihat motif, tapi persiapan itu sebagai ujung dari motif, mempersiapkan, merencanakan dengan mempersiapkan adanya peluru yang ditambah penuh. Nah itu motif, itu salah satu rencana yang telah dipersiapkan. Jadi saya lebih tajam dari rencana tapi persiapan. Ya kalau sudah persiapan apalagi bisa motifnya. Motif strategi, tetapi yang saya ulangi tadi adalah dasar motif, dasar strategi ini apa? Rupanya ada kehormatan yang dilanggar. Itu nggak didakwakan. Jangan nyinggung jaksa. Jaksa tidak pernah mendakwa mengenai perkosaan, apalagi tidak ada dasarnya. Karena penyidik tidak menyajikan itu pada JPU. Nah, tidak ada itu. Karena sudah dihentikan di Polres Jakarta Selatan dan tidak diulang. Juga tidak di pra-peradilan untuk penghentiannya. Jadi itu dianggap tidak ada. Tetapi diungkapkan oleh Ferdy Sambo bahwa ada hubungan telepon istrinya mengatakan dia dilecehkan. Selanjutnya jaksa mempunyai sejumlah bukti lagi bahwa bukan pelecehan atau kekerasan seksual atau perkosaan tetapi perselingkuhan. Di antaranya saya ditayangkan secara tersembunyi di bawah tangan itu bergandengan. Itu foto yang ditayangkan kemarin di banyak media TV. Nah, itu menunjukkan pergeseran antara strategi dan motif tadi menjadi hal yang lebih menentukan. Rasa yang diungkapkan oleh Ferry betul, ternyata bukan kekerasan seksual, justru perselingkuhan. Suami siapa yang bisa menerima perselingkuhan atau kekerasan seksual atau perkosaan? Tidak, apapun bentuk seksual seperti itu, apalagi suka sama suka. Perselingkuhan tentu akan menimbulkan amarah, akan menimbulkan satu dasar untuk melakukan strategi atau motif tadi. Ini yang perlu dipertimbangkan dengan baik, dan saya punya contoh di NTT tahun lalu itu, tolong dibaca itu, dibuka itu. Nah, itu bergeser, walaupun perencanaan tapi perencanaan ya didasarkan dia menjadi korban. Jadi korban perkosaan oleh sepupunya. Nah, kemudian hal ini juga saya bisa melakukan satu persandingan pikiran karena sesuatu dasar yang menjadikan dia marah, dan itu diungkapkan di dakwaan juga. Tidak spesifik menceritakan kejadiannya, tapi pola pikir, tapi strategi, tapi dasar hal yang menjadikan dia melakukan penembakan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan, penembakan atau hajar. Penembakan ini juga kita perlu analisis, apakah tembak mati ataukah tembak udara atau tembak melumpuhkan saja. Itu tidak pernah diuraikan secara jelas. Hanya perintah nembak atau hajar. Katakan nembak. Nembak apa yang dikatakan yang harus dilakukan? Menembak dada 4 kali misalnya, atau lebih dari 3 kali. Nah, itu yang menjadi dasar pikiran saya, agar hal-hal menyangkut perencanaan itu dianalisis secara baik dan adil. Saya tidak juga memperhatikan salah satu pihak. Kalau ada proses hukum itu ada 3 pihak di sana yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada korban, yang kedua pelaku, dan negara atau masyarakat. Ini yang dirugikan, kita semua dirugikan dengan tayangan-tayangan persoalan-persoalan ini. Menyita banyak waktu yang semestinya untuk yang lain. Ini gambaran saya. 340 itu sudah seharusnya dipakai sebagai dasar. Tetapi faktor perencanaan ini yang menjadi 340 itu harus dihukum mati seumur hidup atau 20 tahun. Ini menjadi persoalan keadilan. Bukan keadilan masyarakat juga, keadilan hukum. Legal justice. Ini yang perlu diperhatikan juga. Baik Prof. Pak Palmer. Demikian, Mas Rizky. Baik Prof. Gayus. Pak Palmer, perselingkuhan dengan pelecehan ini nampaknya dua hal yang berbeda begitu ya. Tapi ditahan dulu, kita langsung saja jeda. Kita bersama kami di Breaking News kasus Sambo.